video ini kita lanjut ke jenis perusahaan yang baru, yaitu perusahaan dagang. Di chapter-chapter sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan juga satu siklus akuntansi terkait dengan perusahaan jasa. Jadi di kali ini di bab 5 ini atau di chapter kelima ini kita akan belajar terkait dengan perusahaan dagang secara keseluruhannya. Ya, jadi satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang itu seperti apa? Akan kita bahas di chapter 5 ini. Perusahaan dagang itu adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu terkait dengan jual beli barang dagangan. Jadi kita beli barang dagangan di persediaan barang dagang, kemudian kita jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu aktivitas utama dari perusahaan dagang. Beda hal kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa di mana kegiatan operasionalnya itu berkaitan dengan pemberian pelayanan atau jasa, pemberian jasa kepada klien. Jadi sumber pendapatannya, sumber penerimaannya yaitu dari pemberian jasa kepada klien. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu sumber pendapatannya atau penerimaannya itu berasal dari penjualan barang dagang. Gitu. Jadi aktivitas perusahaan dagang pada umumnya, siklus aktivitas perusahaan dagang dapat dikisarkan sebagai berikut, yaitu pembelian persediaan, beli persediaan, kemudian kita bayar pembelian ini, persediaan yang kita beli, kita bayar, kemudian kita jual. Sudah kita dapat, sudah kita beli, kita dapat, kita jual kepada pelanggan. Nah, kita jual ke pelanggan, otomatis kita dapat penerimaan uang dari hasil penjualan itu. Nah, beda halnya kalau dengan perusahaan jasa, apa aktivitasnya? Gini, kalau perusahaan dagang itu ya berkaitan dengan beli inventory, ya, dia membeli persediaan, jadi persediaan kita, kemudian kita jual. Nah, pada saat beli kita ada mengeluarkan kas, ya, kita ada mengeluarkan kas ini, kita ada mengeluarkan kas untuk membeli persediaan. Nah, dari persediaan ini yang jadi milik persediaan kita jual kembali kepada si konsumen. Dari penjualan ini muncullah namanya piutang kalau secara kredit. Kalau tidak secara kredit, secara tunai langsung kita terima kas gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa jualnya secara kredit, ya muncul piutang. Dari piutang ini ya kita tagih, baru terima kas. Dari kas ini ya kita beli lagi persediaan, kita jual, kemudian kita terima uangnya. Beli lagi, jual, terima uangnya gitu. Ini berkaitan dengan kegiatan operasional atau aktivitas dari si perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa lebih sederhana. Kalau perusahaan jasa ya kita punya kas, kemudian ini sebelumnya kita punya modal, kemudian kita berikan jasa kepada si klien, muncul tagihan. Dari tagihan ini kita tagihkan, sudah dibayar sama klien, ya muncul lagi kas, berikan jasa lagi. Dari jasa muncul tagihan, dapat kas, berikan jasa lagi. Jadi lebih sederhana berkaitan dengan perusahaan jasa, lebih sederhana dibandingkan perusahaan dagang gitu. Ya, ini perbedaan antara aktivitas dari perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Lanjut. Oke, perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang terkait dengan aktivitas utamanya sudah dibahas. Kita lanjut ke perbedaan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang terkait dengan laporan laba ruginya. Nah, ini ada perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Laporan laba ruginya. Kalau perusahaan jasa, laporan laba ruginya itu lebih sederhana, di mana sumber penerimaannya dari pendapatan jasa. Kurangi dengan beban-beban atau pengorbanan-pengorbanan perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan itu, yaitu yang kita sebut sebagai beban usaha. Dari pendapatan jasa, kurangi dengan beban yang dikeluarkan, dapatlah namanya laba bersih. Nah, ini termasuk pendapatan maupun beban di luar usaha, ya. Ini bentuk sederhananya. Itu. Nah, itu berkaitan dengan perusahaan jasa. Jadi, pendapatan kurangi dengan beban usaha, kemudian ditambahkan maupun dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha jika ada, barulah dapatlah yang namanya laba bersih. Itu perusahaan jasa. Beda halnya kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ini di sini ada, kalau di perusahaan jasa sumber penerimaannya itu dari pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang itu dari penjualan barang dagang.
ya, dari penjualan barang dagang. Itulah sumber penerimaan dari perusahaan dagang. Nah, yang namanya penjualan barang dagang adalah yang namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu apa? Harga pokok penjualan itu harga pokok barang yang kita jual. Sambil contoh, misalnya saya beli satu spidol, nilainya itu 10.000 ya, saya beli seharga 10.000. Kemudian saya jual dengan nilai 11.000. Jadi di sini saya ada pendapatan penjualan sebesar 11.000. Saya jual sebesar 11.000 ya. Dari harga pokok spidol yang saya jual yaitu sebesar 10.000. Jadi dari selisih antara pendapatan dengan dari penjualan dengan harga pokok penjualan ada 1.000. Ya, ada 1.000. Nah, 1.000 ini adalah yang kita sebut sebagai laba kotor. Jadi selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan kita sebut sebagai laba kotor. Ya, yaitu berkaitan dengan kegiatan pokok penjualan barang dagangnya, di mana nilai penjualan kurangi dengan harga pokok penjualan, dapatlah namanya laba kotor. Nah, setelah laba kotor baru dikurangilah dengan yang namanya dengan yang namanya beban usaha. Sambil contoh, dari pembelian ini saya ada ongkos kirim. Saya ada ongkos kirim ke si pembelinya, yaitu sebesar anggap aja 500 rupiah. Ya, ini beban usahanya 500 rupiah. Nah, dari 500 rupiah berarti total pendapatan saya atau total laba yang saya dapatkan yaitu sebesar 500 rupiah. Dimana harga pokoknya itu sebesar 1.000, laba kotor yang saya dapat itu sebesar 1.000, kemudian beban usahanya 500. Berarti dapat namanya laba bersihnya sebesar 500 rupiah. Jadi kalau perusahaan dagang itu ada dua komponen ya. Komponen yang pertama itu kita hitung dulu laba kotornya di sini. Ya, kita hitung dulu laba kotornya, baru kita kurangi dengan beban usaha barulah dapat yang namanya laba bersih. Jadi di sini kalau untuk perusahaan dagang adalah untuk menghitung laba ruginya itu didapat dari penjualan kurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dapatlah yang namanya laba kotor. Nah, dari laba kotor ini kurangi dengan beban usaha ya, sambil contoh bisa aja beban administrasi, beban penjualan. Nah, selisih antara beban administrasi dengan beban penjualan barulah dapat yang namanya laba bersih. Sebenarnya itu bukan laba bersih ya, lebih tepatnya itu laba operasi. Nah, laba operasi dapat baru kita kurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Selisih antara laba operasi dengan ditambah pendapatan dan dikurangi dengan beban di luar usaha barulah dapat yang namanya laba bersih. Laba bersih ini gitu ya. Ya, tetapi ya bentuk sederhananya seperti ini gitu. Nah, pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan jasa diperoleh dari jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggan dan dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Dengan mengurangi pendapatan jasa dari beban usaha yang terjadi dalam rangka memberikan jasa tersebut, maka dapatlah yang namanya laba bersih. Ini untuk perusahaan jasa. Sedangkan pendapatan dihasilkan oleh perusahaan dagang, ini perusahaan dagang, diperoleh dari hasil penjualan persediaan barang dagang kepada pelanggan yang dilaporkan sebagai penjualan. Ini ya, penjualannya atau sales. Laba bersih yang didapatkan dalam perusahaan dagang dengan cara mengurangi penjualan terhadap harga pokoknya diperoleh namanya laba kotor. Kemudian dikurangi dengan beban operasi yang terjadi selama periode tersebut dalam rangka untuk mendapatkan penjualan tersebut. Maka dari itu didapatlah namanya laba bersih. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau perusahaan jasa sederhana, pendapatan jasa kurangi beban usaha, dapat laba bersih. Kalau perusahaan dagang itu kita mau cari dulu harga pokoknya. Ini. Dapat harga pokoknya, dicari dulu laba kotornya. Nah, dapat laba kotor, di mana laba kotor didapat dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Baru dapat laba kotor. Laba kotornya itu kita kurangi dengan beban usaha, beban operasi, yaitu berkaitan dengan pendapatan, beban penjualan maupun beban administrasi umum dan lainnya. Barulah dapat namanya laba bersih ini
gitu. Lanjut ke pengukuran atas pendapatan untuk perusahaan jasa. Di mana perusahaan jasa, perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Ya, ini. Nah, alurnya itu seperti ini, dimulai dari adanya penjualan. Penjualan kurangi dengan harga pokok penjualannya. Nah, seperti tadi sambil contoh misalnya spidol ya. Spidol saya beli 10.000, saya jual 11.000 gitu ya. Nah, selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dapatlah namanya laba kotor. Nah, dari laba kotor ini kita kurangi dengan beban usaha yang tadi yang di atas atau kita sebut sebagai beban operasi. Nah, selisih antara laba kotor dengan beban usaha atau beban operasi dapatlah namanya net income atau laba atau rugi bersihnya. Gitu. Ya. Nah, cost of goods sold atau HPP. Cost of goods sold atau HPP. Cost of goods sold itu adalah total biaya atas persediaan atau atas barang dagang yang terjual selama periode tersebut. Ya, misalnya tadi sambil contoh yang spidol, saya beli 1 di bulan ini, kemudian saya jual. Jadi yang terjual 1 unit, ya 1 pieces spidol itu seharga 10.000 gitu. Kalau misalnya saya jual 3, berarti 3 pieces spidol terjual di bulan ini, berarti 3 kalikan 10.000. Berarti dapatlah namanya 30.000. Penjualannya berapa? Saya jual 3 dengan harga 11.000, berarti 33.000. Penjualannya 33.000, HPP-nya atau harga pokok penjualannya atau COGS-nya atau cost of goods sold-nya itu sebesar 30.000. Nah, selisih antara penjualan dengan COGS-nya dapat 3.000. Nah, ini disebut sebagai laba kotor. Nah, anggap aja saya punya beban operasi sebesar 1.000. Ya, laba kotor 3.000, beban operasi 1.000, dapat laba bersih sebesar 2.000. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini alur atau mekanisme dari perusahaan dagang, ya, kegiatan perusahaan dagang terkait dengan perhitungan laba rugi bersihnya, di mana penjualan kurangi dengan COGS-nya atau HPP-nya dapat laba kotor. Laba kotor kurangi dengan beban penjualannya, beban operasinya dapat laba bersih. Gitu. Lanjut. Nah, lanjut ke barang tersedia untuk dijual. Nah, tadi kan saya ada dibahas COGS ya atau HPP. HPP-nya itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari barang tersedia untuk dijual. Ya. Sumbernya itu didapat dari barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual itu sumbernya itu dari persediaan awal ditambahkan dengan pembelian barang dagang di bulan berjalan atau di periode tersebut. Persediaan awal ditambahkan dengan pembelian dapatlah namanya barang tersedia untuk dijual atau istilah bahasa Inggrisnya itu cost of goods available for sale. Nah, barang tersedia untuk dijual berarti ada dua pilihan. Kalau tidak terjual berarti tersisa. Kalau terjual berarti kita mengakuinya itu sebagai HPP, cost of goods sold atau COGS. Nah, yang tersisa kita akui sebagai apa? Kita akui sebagai persediaan akhir. Itu alur dari persediaan barang dagang, ya. Nah, terkait dengan pencatatan persediaan barang dagang itu ada 2 sistem. Yang pertama itu sistem perpetual, yang kedua itu sistem periodik. Perbedaannya apa? Kita bahas juga di chapter ini nanti. Nah, persediaan awal itu apa? Pembelian itu apa ya? Persediaan awal itu adalah barang tersisa tidak terjual di periode sebelumnya. Ya, kalau pembelian ya terkait dengan pembelian barang dagang di bulan berjalan. Ya, gitu. Nah, ini COGS, cost of goods sold available for sale-nya, atau bukan COGS ya, tetapi cost of goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual. Sumbernya dari 2 ini, dari persediaan awal dan juga dari
pembelian. Nah, dapat barang tersedia untuk dijual. Saya ulangi ya, yang tadi saya jelasin. Barang tersedia untuk dijual ini ada dua kondisi, ada dua pilihan. Kalau tidak terjual, berarti tersisa. Terjual ini kita akui sebagai HPP atau COGS, Cost of Goods Sold. Sedangkan yang tersisa yaitu kita akui sebagai persediaan akhir atau ending inventory. Nah, ending inventory inilah yang akan nanti di periode berikutnya akan menjadi persediaan awal. Gitu. Ditambahkan lagi pembelian di bulan berikutnya dapat barang tersedia untuk dijual. Berarti ada dua pilihan lagi, terjual atau tersisa. Kalau terjual ya kita tandingkan dengan penjualan kita, yaitu di laporan laba rugi. Sudah tidak ada nilai manfaat lagi, muncul di laporan laba rugi, akui sebagai harga pokok penjualan. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, tadi saya ada singgung terkait dengan pencatatan perpetual dan juga sistem periodik. Nah, perbedaannya apa? Di sini perbedaannya. Kalian coba pahami dulu. Kita mulai dari yang perpetual system. Dengan sistem pencatatan persediaan barang dagang, sistem perpetual, di mana kalau sistem perpetual terkait dengan persediaan kita, setiap kali masuk maupun keluar akan selalu dikontrol oleh si akunting. Ya, jadi setiap kali ada pembelian maupun penjualan akan dikontrol langsung terkait dengan persediaan oleh si akunting. Ya. Nah, kemudian terkait dengan persediaan akhirnya, persediaan yang tersisa setiap periodenya atau setiap saatnya akan tercatat secara kontinu. Jadi pada saat beli langsung catat persediaan bertambah, pada saat penjualan juga persediaan berkurang. Pada saat itu, pada saat transaksi itu langsung terjadi. Jadi dicatat secara kontinus terkait dengan nilai persediaan yang tersisa. Itu. Nah, kemudian pada saat penjualan barang dagang, si akunting langsung mencatat adanya persediaan barang dagang berkurang. Adanya HPP, persediaan barang dagang berkurang dan mengakuinya sebagai harga pokok penjualan. Nah, itu terkait dengan sistem pencatatan perpetual, di mana setiap kali ada pembelian maupun penjualan langsung dicatat sama si akunting. Kemudian yang tersisa, setiap transaksi yang terjadi akan tercatat oleh si akunting juga terkait dengan persediaan yang tersisa. Kemudian terkait dengan penjualan, pada saat penjualan si akunting langsung mencatat persediaan berkurang kan, tadi di poin 1 langsung mengakuinya sebagai HPP atau Cost of Goods Sold. Itu sistem perpetual. Kalau sistem periodik bagaimana? Kalau sistem periodik itu tidak mencatat sisa persediaan setiap kali transaksi terjadi. Jadi di setiap kali ada transaksi persediaan bertambah maupun berkurang, persediaan kita, rekening persediaan kita itu tidak tercatat. Ya, tidak tercatat. Pada akhir periode baru dihitung kembali sisa persediaan yang tersisa di akhir periode yang diakui sebagai persediaan barang dagang akhir. Itu. Cost of goods sold determined by count by at the end. Jadi pada saat penjualan tidak mengakui adanya persediaan berkurang maupun tidak ada diakuinya yang namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dan juga persediaan akhirnya itu akan dihitung kembali pada akhir periode akuntansi. Gitu. Itu perbedaannya. Kalau perpetual setiap kali transaksi bertambah ada pembelian, setiap kali ada pembelian barang dagang, setiap kali ada penjualan barang dagang, langsung dicatat nilai persediaan kita pada saat itu berapa. Kemudian pada saat penjualan juga langsung diakuinya adanya harga pokok penjualan. Itu sistem perpetual. Kalau sistem periodik di mana tidak dicatat terkait dengan mutasi atau pergerakan dari inventory atau si persediaan. Nah, pada saat akhir periode baru dihitung kembali fisiknya berapa. Berarti yang tersisa yaitu fisiknya yang diakui sebagai persediaan akhir. Dan yang tidak tersisa, yang tidak ada di persediaan akhir atau fisiknya sudah nggak ada, berarti langsung diakui sebagai harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Itu. Jadi cost of goods sold atau HPP-nya itu tidak diakui setiap kali ada transaksi, tetapi setiap kali di akhir periode pada saat dilakukan yang namanya perhitungan fisik atau istilah lainnya adalah stock of name. Gitu. Itu perbedaan pencatatan persediaan barang dagang, sistem periodik dan juga perpetual.
Jadi ada salah satu ya, nggak boleh catat dua-duanya. Pilih salah satu, mau sistem periodik atau sistem perpetual. Gitu. Nah ini kurang lebih sama ya, tadi udah dijelasin ya. Pada saat pembelian, ini yang perpetual, dicatat dibeli persediaan barang dagang. Persediaan langsung bertambah. Pada saat penjualan, dicatat adanya persediaan berkurang dan juga adanya HPP, harga pokok penjualan, langsung diakui di situ. Pada akhir periode tidak ada ayat zona penyesuaian karena persediaannya sudah tercatat pada nilai akhirnya kan, jadi nggak perlu lagi yang namanya penyesuaian di akhir periode gitu. Sedangkan kalau yang periodik di mana pada saat pembelian tidak dicatat persediaan bertambah, tetapi diakui ke rekening pembelian dan kawan-kawannya. Pada saat dijual hanya dicatat penjualannya saja, jurnal atas penjualannya saja. Tetapi HPP-nya maupun persediaan barang dagang berkurang tidak tercatat pada saat penjualan. Maka dari itu di akhir periode kita perlu hitung kembali sisa persediaan kita itu sebenarnya berapa, yang tersisa berapa, yang terjual berapa. Maka dari itu perlu namanya jurnal penyesuaian atas persediaan barang dagang di akhir periode, di mana pada saat kita hitung kembali dan kita catat nilai HPP-nya dan juga harga pokok persediaan barang dagang akhirnya gitu ya. Itu terkait dengan perbedaan pencatatan sistem periodik dan juga perpetual. Untuk sistem perpetual ya. Nah, sistem perpetual ini lebih digunakan dengan pertimbangan lebih gampang atau lebih baik dalam mengontrol nilai persediaan itu. Yang provides better control over inventory. Karena setiap kali pembelian maupun penjualan persediaan kita sudah kita catat bertambah maupun berkurang. Sedangkan kalau sistem yang periodik tidak tercatat, tidak diketahui oleh si akunting, akan diketahui pada akhir periode. Nah, itu kan sudah terlambat ya, kurang efisien dan kurang informatif jadinya. Ya, gitu. Nah, terkait dengan perpetual juga sama. Yang namanya perpetual, sistem perpetual biasanya itu berkaitan dengan ada namanya kartu stok. Jadi kalau sistem perpetual biasanya di si akunting itu buat yang namanya kartu stok. Ya, dibuatlah namanya kartu stok. Stok masuknya berapa, stok berkurangnya berapa. Itu. Kalau periodik tidak ada. Karena yang perpetual itu untuk membantu mengontrol nilai persediaan akhirnya setiap periodenya. Setiap kali transaksi diketahui persediaan akhirnya berapa. Maka dari itu diperlukan yang namanya alat bantu kerja atau kertas kerja untuk si akunting dalam mengontrol persediaan yang kita sebut sebagai kartu stok. Ya, itu. Kemudian untuk perpetual juga biasanya digunakan untuk persediaan yang nilainya besar. Ya, untuk mengurangi resiko kecurangan ya biasanya digunakan namanya sistem perpetual agar kita tahu mutasinya itu secara langsung. Kalau periodik kan tidak diketahui. Biasanya untuk periodiknya itu untuk sistem yang nilai persediaannya kecil dan juga relatif banyak gitu. Ya, kalau mau dikontrol satu-satu kan agak susah gitu. Maka dari itu dipakai namanya sistem periodik. Kalau perpetual biasanya itu untuk nilai yang relatif lebih besar dan juga tidak banyak jumlah persediaannya. Gitu. Oke, jadi di chapter 5 ini yang akan kita pelajari ya berkaitan dengan siklus akuntansi, satu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Bagaimana proses pencatatan akuntansinya? Ya, terutama terkait dengan pembeliannya, penjualannya, kemudian terkait dengan biaya pengiriman barangnya, bagaimana pencatatannya. Juga akan kita pelajari di bab ini. Nah, kita langsung lanjut ke sistem pencatatan akuntansi untuk perusahaan dagang. Ya, nah kita untuk yang ini kita pakai dulu yang namanya sistem periodik. Ya, kita coba pakai yang namanya sistem periodik. Ya, sistem periodik ini. Jadi kita semua contohnya itu kita pakai sistem pencatatan periodik. Nanti baru kita bandingkan sama perpetual itu bagaimana. Ya, kita mulai dari akuntansi untuk pembelian persediaan barang dagang. Pencatatan untuk pembelian barang dagang yang dipelajari sekarang memakai sistem pencatatan periodik. Ini ya. Dalam sistem periodik, setiap terjadi transaksi pembelian
dicatat dalam perkiraan atau rekening yang kita sebut sebagai pembelian. Atau lengkapnya itu pembelian barang dagang. Pembelian yang dibahas adalah pembelian baik secara tunai maupun secara kredit. Kita mulai dulu dari pembelian secara tunai. Jadi kalau sistem periodik yang terkait dengan pembelian barang dagang, kita mencatatnya itu ke rekening pembelian, bukan persediaan barang dagang. Nah, maka dari itu tadi yang saya sampaikan, kalau kita pakai periodik, persediaan barang dagang kita itu tidak tercatat bertambah maupun berkurang pada saat pembelian maupun penjualan. Nah, ini bukti nyatanya. Ini contoh nyatanya. Ya, kita mulai dari pembelian secara tunai. Contohnya, PD Bunga membeli barang dagang secara tunai dari PD Mawar sebesar 510.000. Berarti di sini ada pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai kita beli secara tunai. Ada kas yang berkurang di sebelah kredit. Debitnya akui apa? Tadi di soal di handout dibilang setiap terjadi transaksi pembelian dicatat dalam perkiraan atau rekening pembelian. Berarti debitnya itu kita catat sebagai pembelian. Nilainya berapa? Yaitu 510.000. Gitu. Itu kalau pembelian secara tunai. Kalau secara kredit ya sama, cuma bedanya itu kas sama hutang aja. Contohnya, PD Bunga membeli barang dagang secara kredit dari PD Mawar sebesar 925.000. Membeli barang dagang secara kredit dari PD Mawar 925.000. Berarti di sini ada pembelian. Pembelian itu bertambah di sebelah debit. Pembelian. Kreditnya apa? Bukan kas, karena secara kredit berarti kita punya hutang. Catat sebagai hutang usaha atau hutang dagang. Nilainya berapa? 925.000. Gitu. Ya. Itu terkait dengan pembelian barang dagang, sistem periodik. Lanjut ke bagaimana kalau pada saat pelunasan kita dapat diskon, dapat potongan pembelian. Bagaimana jurnal pencatatannya? Nah, nih ya, terkait dengan potongan pembelian atau purchase discount. Ketentuan yang disetujui antara pembeli dan penjual mengenai kapan pembayaran untuk barang dagang disebut syarat kredit. Nah, ini persetujuan antara si pembeli dan penjual kapan pembayarannya. Ya, kapan pelunasan pembelian barang dagang itu disebut sebagai syarat kredit. Jika pembelian dilakukan begitu barang diserahkan, syarat itu disebut sebagai kontan atau tunai, kontan bersih atau tunai. Kalau dibeli, pada saat beli langsung dibayarkan, berarti itu pembelian secara tunai. Sebaliknya, kelonggaran pembayaran dalam waktu tertentu yang diberikan kepada pembeli itu disebut sebagai periode kredit atau kredit period. Kelonggaran pembayaran dalam waktu tertentu yang diberikan kepada si pembeli itu disebut sebagai periode kredit. Jadi, kalau kita langsung beli langsung bayar itu disebut sebagai pembelian tunai. Kalau ada diberikan kelonggaran sama si penjual, berarti itu disebut sebagai pembelian secara kredit, di mana ada diberikan periode kreditnya, jangka waktu pembayarannya itu kapan. Gitu. Sambil ini dicontoh di handout syaratnya. Contoh syarat kredit 2/10 M/30. Jadi, maksud dari 2/10 M/30 adalah jangka waktu kreditnya itu 30 hari. Jadi misalnya tanggal 1 November saya beli barang dagang secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Berarti jangka waktu periode kredit itu dari pembelian ini ada di tanggal 1 Desember. Gitu. Jadi jangka waktu kreditnya itu selama 1 bulan, 1/1 Desember, yaitu 30 hari. Nah, 2/10-nya ini maksudnya apa? 2/10-nya itu maksudnya si pembeli akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. 2%. Dengan jangka waktu apabila dilunaskan tidak lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 10 hari. Nih 2/10-nya ini. Jadi, contoh syarat kredit 2/10 N/30 adalah N/30 maksudnya itu ada jangka waktu
kreditnya, yaitu selama 30 hari. 2/10-nya itu maksudnya adalah akan diberikan potongan pembelian sebesar 2% apabila dilunaskan tidak lebih dari 10 hari. Itu. Nah, di bawahnya ada ya penjelasannya ya. Ini. Periode kredit atau lamanya kredit yang diberikan adalah selama 30 hari. Tetapi kepada si pembeli akan diberikan potongan sebesar 2% dari jumlah faktur atau nilai faktur jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 10 hari, tidak lewat dari 10 hari. Nah, itu yang dimaksud dengan periode kredit gitu. Saya ambil contoh lagi, misalnya ini 2/10 N/30. Saya ambil contoh, misalnya periode kreditnya itu M/30. Kalau M/30 lebih simpel lagi, jangka waktunya itu selama 30 hari kreditnya. Kemudian ada potongan tidak ada diskon, karena di sini tidak ada 2/10-nya. Gitu. Atau sambil contoh yang lain lagi, misalnya 1/5 N/25. Ya, 1/5 M/25. Jadi di sini periode kreditnya itu selama 25 hari. Akan diberikan diskon sebesar 1% apabila dilunaskan tidak lebih dari 5 hari. Kurang dari atau sama dengan 5 hari gitu. Misalnya tanggal 1 November saya beli secara beli barang dagang secara kredit dengan syarat 1/5 M/25. Berarti jangka waktunya itu adalah tanggal 1 tambahkan 25 hari. Berarti jangka waktunya itu 26 November. Jadi jangka waktu periode kreditnya saya itu selama 25 hari sampai dengan tanggal 26 November. Dapat dari tanggal 1 pembelian ditambahkan dengan jangka waktunya 25 hari, dapat 26. Nah, kemudian apabila saya melunaskannya itu tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan tanggal 5 hari ke depan, berarti tanggal 1, tanggal 6. Nah, kalau saya tanggal 6 bayarnya, berarti saya dapat diskon 1%. Kalau saya tanggal 5 bayarnya, saya dapat 1%. Karena tidak lebih dari 5 hari ini. Tetapi kalau misalnya saya bayarnya itu di tanggal 7 November, berarti saya tidak dapat diskon. Tidak dapat diskon gitu. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan periode, maksud dari periode kredit. Ya, ini sudah dijelaskan juga. Sudah saya jelaskan ini ya. Sudah. Ini 2/10 M/30. Ya. Tujuan pemberian diskon itu apa? Untuk memicu atau memberikan motivasi pada si pembeli untuk menyimpan, untuk menghemat uangnya, untuk menghemat kosnya. Kalau dia bayar di periode kredit, di periode diskon, berarti kan dia dapat menghemat pembelian barang dagangnya sebesar diskon yang diberikan. Tetapi kalau dia bayarnya itu lewat dari periode diskon, ya dia nggak bisa hemat gitu. Salah satu pemicunya memotivasi, salah satu motivasi yang dilakukan oleh penjual untuk memotivasi si pembeli agar segera melunaskan hutangnya gitu, terkait dengan periode diskonnya. Nah, kalau si bagi penjual fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mempercepat perputaran kasnya. Kalau dia ada periode kredit, ada diskon, periode diskon, berarti kan memicu si pembeli untuk segera membayar hutangnya. Otomatis si penjual akan mendapatkan arus kas masuk yang lebih cepat dari biasanya gitu. Ya, kalau ditanya fungsinya apa terkait dengan periode kredit, ya ini dua ini. Gitu. Lanjut. Ini ada contoh 2/10 M/30 sudah saya bahas. 1/10 NOM. Nah, 1/10 NOM itu maksudnya NOM itu end of month ya. Gitu. Jadi jangka waktu kreditnya itu sampai dengan akhir bulan. Akan diberikan diskon sebesar 10% apabila tidak lewat dari 10 hari. Gitu. Ini maksudnya dari
NOM. Kemudian M/10 NOM. Nah, akan diberikan periode kreditnya itu di akhir bulan. Kalau yang ini periode kreditnya itu selama end of NOM, yaitu akhir bulan, lewat 10 hari gitu. 10 hari setelah end of month-nya, 10 hari setelah akhir bulannya. Jadi akhir bulan lewat 10 hari gitu maksudnya, batas periode kreditnya. Misalnya tanggal 1 November saya beli barang dagang secara kredit dengan syarat N/10 end of month. Berarti periode kredit saya itu jangka waktunya itu sampai akhir bulan lewat 10 hari. Berarti akhir bulan kan 30 November tambah 10 hari lagi, yaitu 10 Desember. Jadi periode kredit saya itu jangka waktunya itu sampai dengan 10 Desember. Apabila saya beli barang di 1 November, contohnya tadi gitu. Lanjut. Nah, lanjut ke contohnya. Bagaimana kalau ada diskon yang diberikan sama penjual pada saat pelunasan? Bagaimana akuntansi pencatatannya? Ya, secara akuntansinya seperti apa? Ya, kita coba lanjut ke contohnya. Langsung ke contohnya. Contoh, pembelian dengan adanya potongan pembelian. 1 Januari, PD Bunga membeli barang dagang dari PD Mawar seharga 115.000 dengan syarat 2/10 M/30. Berarti kredit ya, pembelian secara kredit. Ini masih pakai sistem periodik. Jadi debitnya itu kita catat sebagai pembelian, kreditnya karena secara kredit ya kita catat sebagai hutang usaha atau hutang dagang. Nilainya berapa? Yaitu 15.000. Gitu. Ya, ini end of month-nya itu untuk menghitung periode kreditnya dan juga periode diskonnya. Nah, di tanggal 11 Januari, PD Bunga membayar hutangnya kepada PD Mawar atas transaksi tanggal 1 Januari. Nah, di 1 Januari dilunaskan di tanggal 11 Januari. 1 Januari dilunaskan di 11 Januari. Dapat diskon tidak? Kita tinggal tambahkan. Ini kan 1 Januari. Tambahkan 10 hari. 10 hari berarti di 1 tambah 10, 11. 11 Januari. 11 Januari dilunasin. Dapat diskon tidak? Dapat. Akhir periode diskonnya. Dapat sebesar berapa persen? Yaitu 2%. Gitu. Kalau lunasinya tanggal 10, dapat diskon tidak? Dapat. Tanggal 12 tidak dapat lagi karena periode diskonnya itu 10 hari. 10 harinya itu dihitung dari periode tanggal berikutnya. Misalnya dari pembeliannya ya. Misalnya belinya itu di 1 Januari. Berarti tambah 10 hari ke depannya. 1 Januari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 10 hari ke depan yaitu di 11 Januari. Jadi kalau dilunaskan di 11 Januari masih dapat diskon. Tanggal 11 berarti di sini ada diskon. Kas yang kita bayarkan tidak perlu 15.000 lagi, tetapi setelah dikurangi dengan diskon. Diskonnya itu 2%. 2% berarti berapa? 150, 300 ya, 300 rupiah ya. 2%. 300 rupiah. Nah, 300 rupiah berarti kita nggak perlu bayar 15.000 lagi. Kita cukup bayar 14.700. Berarti di sini ada kas yang kita keluarkan sebesar 14.700. Untuk bayar apa? Bayar hutang kita tanggal 1 Januari tadi. Yaitu kita debitkan hutang usaha. Hutang usahanya itu 15.000. Selisihnya 300 di sebelah kredit. Catat sebagai apa? Catat sebagai diskon pembelian atau potongan pembelian. Kayak mau akui diskon pembelian boleh, mau akui potongan pembelian juga boleh. Yang penting konsisten saja. Gitu. Jadi, hutang yang kita bayarkan adalah terkait dengan transaksi di 1 Januari yaitu sebesar 15.000.
Nah, karena kita bayarnya di tanggal 11 Januari, berarti kita dapat potongan sebesar 300. 300-nya catat di sebelah mana? Catat di sebelah kredit. Pembelian kan di sebelah debit ya. Nah, ini ada potongan pembelian, berarti bersifat mengurangi nilai pembelian kan? Akun kontra dari pembelian, berarti akun kontra dari pembelian yang di debit, berarti rekening pembelian yang ada di sebelah debit, kita rekening kontranya adalah di sebelah kredit. Saya ulangi. Pembelian yang rekening normalnya ada di sebelah debit, rekening kontranya berarti di sebelah kredit, yaitu diskon pembelian. Kan diskon pembelian mengurangi nilai pembelian. Yang kita catat di sebelah kredit. Hutang usaha 15.000, ada potongan 300. Berarti kas yang kita bayarkan yaitu sebesar 14.700. Gitu. Kemudian di bawahnya ada penjelasan. Periode potongan dari tanggal pembelian sampai dengan tanggal 11 Januari. Jadi ini periode potongannya itu dari tanggal pembelian sampai 11 Januari. Karena PD bunga membayar masih dalam periode potongan, maka PD bunga mendapatkan potongan pembelian gitu. Tetapi jika PD bunga melakukan pembayaran tanggal 31, bukan tanggal 11 Januari, maka si PD bunga tidak dapat potongan pembelian. Otomatis jurnalnya pada saat pelunasan di tanggal 31 Januari, berarti ya kita langsung hapus hutang kita, kreditnya langsung kas karena tidak ada potongan pembelian. Nilainya berapa? Ya 15.000 yang dibayarkan sama si pembeli gitu. Jadi tidak ada potongan pembelian. Kasnya berkurang di sebelah kredit 15.000, hutang juga berkurang di sebelah debit sebesar 15.000. Tidak ada potongan. Misalnya dilunaskan tanggal 12 Januari juga sama, tidak dapat potongan. Jadi jurnalnya hutang usaha pada kas senilai 15.000 gitu. Ya, terkait dengan jurnalnya. Karena di tanggal 12 bukan periode diskon. Periode diskonnya itu sampai tanggal 11 saja. 10 hari ke depan. Ya misalnya pembeliannya di tanggal 7 Januari. Nah, berarti periode diskonnya tinggal ditambahkan 10, yaitu 17 Januari. Kalau dia lunaskannya itu tidak lewat dari 17 Januari, berarti dapat diskon. Kalau lewat dari 17 Januari, berarti ya nggak dapat diskon. Gitu. Nah, itu terkait dengan jurnal pencatatan akuntansi untuk pembelian barang dagang dengan potongan pembelian. Oke. Masih di perusahaan dagang terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang, khususnya terkait dengan pembelian barang dagang. Tadi pembelian sudah, baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian potongan pembelian sudah, kita lanjut ke retur pembelian. Nah, bagaimana kalau ada retur? Misal kita beli barang dagang, ternyata ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai dengan pesanan, kita kembalikan. Nah, itu disebut sebagai retur ya. Nah, bagaimana akuntansi pencatatannya terkait dengan retur tersebut. Nah, kita mulai retur pembelian. Retur atau pengurangan pembelian. Bila barang dagang dikembalikan, yang kita sebut sebagai retur pembelian, atau diperlukan penyesuaian harga, misalnya kita minta pengurangan harga ya, bisa aja seperti itu. Maka pihak pembeli menghubungi pihak penjual secara tertulis yang dinyatakan dalam surat atau menggunakan formulir nota debit. Nah, ini nota debit. Si pembeli meminta nota debit ya. Membuat pernyataan secara tertulis kepada penjual dalam surat atau menggunakan formulir nota debit. Nota debit itu maksudnya apa? Kita beli barang dagang secara kredit, kan catatnya itu sebagai hutang. Nah, kita mau balikin barangnya. Otomatis untuk mengurangi hutang kita kan, kita balikin barangnya, otomatis hutang kita harusnya berkurang. Maka dari itu si pembeli membuat yang namanya nota debit. Nota debit itu maksudnya mendebitkan hutang kita. Jadi hutang kita yang berapa kita debitkan. Nah, itu tujuan dari nota debit ini. Kebalikannya kalau si penjual berarti membuat yang namanya nota kredit gitu.
penjual kan catatnya sebagai piutang. Untuk mengurangi nilai piutangnya ya dibuatlah namanya nota kredit gitu. Ya secara formalitasnya seperti itu ya. Tetapi secara praktiknya ya tergantung masing-masing perusahaan bagaimana pencatatan kebijakannya, pencatatan dan juga kebijakannya gitu. Nota debit artinya apa? Nota debit artinya mendebitkan perkiraan hutang oleh si pihak pembeli. Dengan mendebitkan perkiraan hutang usaha menyebabkan jumlah hutang dari pihak pembeli menjadi berkurang karena sebesar nilai saldo returannya itu sendiri. Menjadi berkurang karena saldo normal hutang sendiri di sebelah kredit. Kita debetin berarti berkurang. Debitur juga memakai salinan nota debit sebagai dasar untuk membuat jurnal retur atau menunggu konfirmasi dari pihak penjual yang biasanya membuat yang namanya nota kredit. Gitu. Jadi bisa pakai nota debit maupun nota kredit ya. Kalau nota debit ya berkaitan dengan si pembeli. Kalau nota retur ya berkaitan dengan si penjual. Kalau si pembeli itu mendebitkan hutang, kalau si penjual berarti mengkreditkan piutangnya. Gitu. Nah, purchase return, retur penjualan dan juga pengurangan harga. Dikarenakan apa? Karena adanya kerusakan atau kualitas yang berbeda, spesifikasi yang berbeda, permintaan yang berbeda, atau ada barang yang rusak gitu. Nah, kalau kita returnya kita belinya secara tunai, bagaimana returnya? Kalau kita beli secara tunai kita nggak bisa mendebitkan hutang, tetapi langsung kita terima kas harusnya. Ya, kita terima kembali pembayaran yang sudah kita lakukan. Gitu. Nah, pengurangan harga ya bisa aja spesifikasinya tidak sama, tidak sesuai ya si pembeli minta pengurangan harga dari si penjual. Itu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, kita lanjut ke contohnya langsung. Contohnya 1 Januari. PD Bunga membeli barang dagang dari PD Mawar seharga 15.000 dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Berarti di sini langsung kita catat adanya pembelian. Kreditnya apa? Kreditnya berarti hutang usaha karena secara kredit 2/10 M/30. Nilainya berapa? 15.000. Gitu. Di tanggal 3 Januari, PD Bunga mengembalikan barangnya yang rusak kepada PD Mawar dengan membawa nota debit nomor 18 sebesar 3.000. Berarti di sini ada namanya retur pembelian. Nah, pada saat terjadi retur kita buat jurnal yaitu dibuat nota debit berarti mengurangi hutang ya. Hutang usaha yang dikredit kita debitkan di sini. Hutang usaha. Ya, sebesar berapa? Ya, sebesar nilai yang kita retur 3.000. Berarti hutang kita 15.000, kita balikin barangnya 3.000, sisa hutang kita menjadi 12.000 kan. Nah, maka dari itu kita perlu mendebitkan hutang sebesar nilai returnya agar hutang kita mencerminkan nilai yang sebenarnya yaitu 12.000. Hutang usaha di debit kreditnya apa? Karena ini retur mengurangi pembelian, berarti kita catat ke rekening kontra dari si pembelian. Kalau tadi diskon pembelian atau potongan pembelian, ini kita catat sebagai retur pembelian. Nah, tadi saya sebutkan retur pembelian. Retur ini mengurangi nilai dari si pembelian. Berarti di sebelah kredit. Pembelian kan dicatat di sebelah debit. Kita mau kurangkan nilainya. Berarti catat di sebelah kredit. Kita akui sebagai retur pembelian. Nilainya berapa? 3.000. Gitu. Jadi pembelian kita dari 15.000 sudah berkurang 3.000 akibat adanya retur pembelian. Tanggal 11, PD Bunga membayar hutangnya kepada PD Mawar. Nah, di sini dibayar hutangnya tanggal 11. Beli tanggal 1 ada periode diskon 2/10. Berarti periode diskonnya sampai tanggal 11. Dilunasi di tanggal 11 berarti ada namanya diskon atau potongan pembelian. Berarti di sini ada kas yang kita keluarkan
ada hutang yang kita bayarkan di sebelah debit, kas di sebelah kredit, dan juga ada potongan pembelian di sebelah kredit. Potongan pembelian. Hutang usaha yang kita hapus, yang kita lunaskan berapa? 15.000. Tetapi nilainya bukan 15.000, sudah kita retur di sini 3.000. Sisa berapa? Sisa 12.000. Gitu. Dari hutang yang kita lunaskan 12.000 dapat potongan sebesar 2%. 2% kalikan dengan 12.000 dapat 240. Ya, 240. 240 akui sebagai potongan pembelian. Jadi kas yang kita bayarkan berapa? Yaitu 11.760. Ya, 11.760. Benar ya? Dapat 12.000. Oke, jadi di tanggal 11 kita lunasin hutang usaha berkurang 12.000. Hutang usaha 15.000 kita debitkan 3.000, sisa 12.000 yang kita lunaskan di tanggal 11. Kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian yaitu sebesar 12.000 ini kurangi dengan kalikan dengan 2% sesuai dengan periode diskonnya karena dilunaskan di 11 Januari. Dari pembelian 1 Januari. Dapat 240, berarti kas yang kita bayarkan ya bukan 12.000 tetapi 11.760 gitu. Nah, bagaimana kalau dilunaskannya itu bukan di periode diskon? Kalau bukan di periode diskon ya berarti nggak ada potongan, itu aja. Gitu. Tapi jika PD Bunga membayarnya tanggal 31 Januari atau 12 Januari, maka jurnalnya yaitu debitkan hutang usaha, kreditkan kas, tidak ada potongan pembelian. Nilainya berapa? Yaitu sebesar 12.000. Selesai. Ya, ini terkait dengan kondisi yang kedua. Jika PD Bunga membayar hutangnya itu di tanggal 31 Januari. Itu. Oke, selesai untuk akuntansi perusahaan dagang terkait dengan pembelian barang dagang. Jadi sudah kita bahas terkait dengan pembelian secara tunai maupun kredit, kemudian adanya periode diskon, syarat kredit, potongan pembelian, bagaimana pencatatannya juga sudah, dan yang ini terkait dengan retur pembelian. Bagaimana kalau ada retur pembelian? Nah, pencatatannya seperti apa? Pada saat Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.